Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan kepada Ibu Ameliana selaku guru pembimbing dan guru mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 multimedia SMK Negeri 1 Kelapa. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya yang berjudul Blossom Tie-Dye, Customize Your Fashion with Love dengan brand Made with Love oleh Hetty Estora dengan nomor NISN 00322938829, kompetensi keahlian multimedia SMK Negeri 1 Kelapa. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Ada dua hal yang melatar belakangi saya memilih usaha ini. Yang pertama ada tie-dye adalah tren outfit dengan desain yang kekinian. Yang kedua, motif yang menarik dan lebih fashionable. Kemudian ada motivasi usaha. Motivasi usaha saya yang pertama adalah menciptakan inovasi dan usaha yang mengikuti era fashion. Yang ketiga, justifikasi pemilihan usaha. Belum banyak pesaing di daerah tempat saya tinggal, terutama adalah daerah Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan usaha saya yang pertama adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan saya sebagai siswa dari sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, menambah kreativitas dan berani untuk berinovasi. Selanjutnya adalah analisis produk. Jenis usaha saya yaitu tie-dye motif, dan nama produk ini adalah Blossom dengan brand Made with Love. Selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik dari usaha kami yang pertama adalah 4 teknik pewarnaan, yaitu spiral, bullseye, ombre, dan stripes, di mana teknik pewarnaan seperti ini jarang ditemukan di usaha-usaha yang lain. Keunggulan dari produk kami adalah menggunakan pewarna one text sebagai alat utama. Yang kedua, menghasilkan pattern-pattern ataupun pola-pola yang sangat menarik di mata customer. Yang ketiga, value atau nilai dari keunggulan produk kami adalah packing kemasan dengan simple dan menarik tentunya. Keterkaitan dengan produk lain, yaitu kaos polos, masker polos, tote bag polos, one text pewarna, karet gelang atau rubber bands, kantong plastik, hanger, botol kecap, dan setrika. Sumber membeli barang-barang tersebut yang pertama adalah Toko Ayat Studio Bandung, Toko Levi Limai Bogor, Toko Andi Kelapa, Toko Zumrotina Iniyah Sidoarjo, dan Toko Idrisiah Blora. Selanjutnya adalah analisis SWOT. SWOT yang pertama S berarti strength ataupun kekuatan, yang kedua weakness yang berarti kelemahan, dan opportunity berarti peluang, dan yang terakhir threat berarti ancaman. Untuk strength yang pertama adalah dapat menjadi produk oleh-oleh, yang kedua produk menggunakan bahan baku yang berkualitas, dan ketiga produk dikemas menggunakan packing yang sangat unik. Untuk weakness ataupun kelemahan, yang pertama adalah market share yang belum terbentuk, kemudian mengatur waktu yang baik antara usaha dan sekolah, dan ketiga, perubahan tren saat ini. Untuk opportunity ataupun peluang, yang pertama adalah belum ada pesaing di daerah kami, yang kedua, motif tie-dye yang sangat unik, dan ketiga, gaya hidup masyarakat milenial yang ingin lebih fashionable. Untuk threat ataupun ancaman, bisa jadi usaha yang membuat usaha ini sejenis di masa yang akan mendatang. Yang kedua, konsumen yang membatalkan pesanan yang sudah diantar ataupun dikirim, atau lebih kita kenal sebagai orang yang melakukan blacklist pada pesanannya. Analisis pasar. Yang pertama adalah profil konsumen. Profil konsumen dari produk ini adalah semua kalangan masyarakat, laki-laki, perempuan, siswa-siswi, mahasiswa, non-hijab, hijab, maupun yang dewasa. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar adalah wilayah Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, pesaing dan peluang pasar. Yang pertama adalah belum ada pesaing di wilayah Kelapa saat ini, seperti yang sudah saya jelaskan di pendahuluan. Yang kedua, potensi permintaan pasar yang cukup besar.
Selanjutnya adalah media promosi. Media promosi merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun usaha. Nah, pada usaha kami, media promosi yang kami gunakan yang pertama adalah menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah word of mouth, di mana kami mempromosikan usaha ini dari mulut ke mulut langsung kepada customer. Yang kedua, target penjualan 1 tahun. Untuk 1 bulan, kami memproduksi 5 t-shirt, 5 masker, dan 3 tote bag. Dan untuk 1 tahun, kami memproduksi 60 t-shirt, 60 masker, dan 36 tote bag. Untuk strategi pemasaran, kami menghadirkan bisnis tie-dye yang berbeda dan lebih modis dan fashionable. Yang kedua, tempat di rumah karena alat dan pengerjaan lebih mudah tentunya. Yang ketiga, pembelian produk minimal sebanyak 20 pieces kaos, masker, maupun tote bag kami akan beri gift seperti aksesoris maupun produk Blossom tie-dye sendiri. Selanjutnya adalah analisis produksi. Nah, berikut adalah gambaran dari produk kami. Untuk bahan baku, bahan penolong, dan peralatan. Bahan baku yang kami gunakan adalah t-shirt, masker, tote bag, pewarna one text, dan rubber bands atau karet gelang. Untuk bahan penolong yang kami gunakan adalah kantong plastik, sinar matahari, dan air. Untuk peralatan yang kami gunakan adalah setrika, hanger, dan botol kecap. Pasokan bahan baku: Toko Ayat Studio Bandung, Toko Lefilime Bogor, Toko Andi Kelapa, Toko Zumrud Tina Inaiyah Sidoarjo, dan Toko Idrisia Blora. Untuk proses produksi, kami memakai 4 tahapan utama. Yang pertama ada pembasahan media, pewarnaan media, pengeringan hasil, dan packaging. Jumlah produk untuk 1 tahun, 60 t-shirt tie-dye, 60 masker tie-dye, dan 36 tote bag tie-dye. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Investasi dalam usaha ini sebesar Rp550.000, di mana terbagi menjadi 2. Yang pertama ada investasi peralatan sebesar Rp138.000 dan kebutuhan modal kerja sebesar Rp412.000. Karena kami memasok 3 produk, jadi untuk pembagiannya investasi t-shirt sebesar Rp408.000, untuk masker sebesar Rp66.000, dan tote bag sebesar Rp76.000. Harga pokok penjualan atau HPP untuk 1 produk. HPP t-shirt sebesar Rp63.500, harga jualnya sebesar Rp95.000, dan HPP masker sebesar Rp9.000. Untuk harga jual sebesar Rp14.000 dan HPP tote bag sebesar Rp20.000 dan untuk harga jualnya adalah Rp30.000. Rencana neraca awal dan akhir dari produk kami adalah neraca awal sebesar Rp550.000 dan neraca akhir sebesar Rp718.000. Nah, untuk rencana laporan laba ataupun ruginya, laba bersih t-shirt sebesar Rp1.890.000, laba bersih masker sebesar Rp290.820. Selanjutnya adalah anggaran biaya untuk kebutuhan investasi. Investasi peralatan sebesar Rp138.000. Nah, berikut adalah investasi yang kami perlukan dalam usaha ini. Kalau kalian bisa lihat, bisa di pause videonya agar bisa lihat lebih jelas. Selanjutnya adalah anggaran biaya untuk kebutuhan modal kerja sebesar Rp412.000. Nah, di sini sudah saya kasih tabel untuk modal kerja ataupun bahan-bahan yang diperlukan. Di sini ada 11 bahan. Kalian bisa pause video ini untuk lihat lebih jelasnya. Totalnya adalah Rp412.000. Yang terakhir adalah penutup, kesimpulan, dan saran. Yang pertama adalah usaha ini punya potensi untuk dikembangkan. Yang kedua, masih memerlukan kritik dan saran yang bersifat membangun. Membangun usaha ini dengan gigih dan memperbanyak media promosi. Baik, ini adalah tahapan pembuatan Blossom tie-dye. Di sini ada alat dan bahan yang sudah beri gambar ataupun beri contoh. Yang kedua adalah pembasahan media. Selanjutnya adalah pewarnaan. Dan selanjutnya adalah pembilasan, di mana ini akan mengetes
tingkat kelunturan pada warna. Karena kami menggunakan pewantek warna yang berkualitas, jadi kualitas warna tidak akan luntur. Yang kelima, ada proses penjemuran. Dan yang terakhir ada proses packaging kemasan. Baik, sekian presentasi proposal usaha saya kali ini. Jika kalian semua ada pertanyaan, silahkan chat di nomor WhatsApp yang ada di layar ya. Dan jika ada kata salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next time.